Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke podcast ala-ala Nah Production. Kita ini podcast pertama, jadi masih bahkan namanya aja belum ada. Kita baru saja melihat atau menata podcast, menata alat-alat dan lain sebagainya. Bahkan nama podcastnya belum ada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamdi Ahmadi Muzabi. Sebelah kiri saya Muhammad Najib Hilmi. Dan saya Aksin Maulana. Aksin Maulana. Kita membuat podcast ala-ala Nah Production ini untuk sebagai wahana ekspresi, wahana bersuara di tengah-tengah gelombang arus informasi yang negatif. Kita menyikapinya dengan memberi konten-konten positif pada Anda. Bisa diawali dengan cerita sejarahnya. Mungkin Pak Najib atau Mas Najib Hilmi ini yang lebih tahu tentang sejarah podcast atau sejarah Nah Production. Oh, Nah Production. Nah Production. Oke, Nah Production dulu itu awalnya dari channel saya. Saya bikin channel iseng-iseng lah buat ini mengusir kebosanan, nyanyi-nyanyi. Lalu kemudian Pak Aksin, Mas Aksin nih, my bro ini daripada nganggur, kira-kira sampah. Nggak bercanda. Karena kita satu frekuensi, suka-suka musik, sama-sama suka musik. Lalu, kita gimana kalau nggak hanya musik gitu kan? Pasti, apalagi circle kita, terutama Mas Hamdi, Mas Fuad, Mas Alfian, Mas Ayi, Mas Arfan, Mas Agus, itu punya minat di banyak hal. Akhirnya gimana sih, mumpung ada channel yang subscribernya waktu itu udah lumayan gitu ya, di atas 100. Kita targetnya 1000 ya, lebih. 101 lah. Nah, oke. Ya, 101. Ya oke lah, udah ada pengikutnya, penontonnya. Kita lanjut aja, kita kembangkan ke konten-konten yang lebih beraneka ragam dan sesuai dengan passion kita. Dan bahkan untuk kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya kita buka yang out the box ini, podcast ini. Dan terhormat sekali kami diwawancara ya sama Gus Hamdi. Kurang lebih seperti itu awalnya, Gus. Oke. Pak Aksin, ada target nggak mengalahkan Trans Entertainment misalnya? Atau gimana lah target ke depan? Kalau berbicara masalah target, harusnya ada lah. Harus. Misalnya puasa ini kita Kan sampai sama berapa? Trans Entertainment juga kontennya juga sama kan. Paling ya podcast, terus dan konten-konten kreatif yang lainnya. Kita juga begitu. Yang beda cuma satu, Mas Aksin. Sumber dananya. Oh iya. Kita agak susah bikin konten giveaway gitu. Beli klub apalagi susah. Saya hampir lupa. Kalau dana kita terbatas ya. Tapi dengan dukungan subscriber kayaknya bisa ya. Bisa. Jadi kita konsepnya ya, secara umum konsep dari podcast kita itu agak santai. Kita apa adanya lah. Kalau pengen merokok, kalau beropini. Yang kebetulan hari ini biar agak nggak terlalu bergelambiar, kita temakan ke musik. Karena kenapa kita pilih musik? Alasannya pertama kali Nah Production ini kontennya fokusnya ke musik, terutama Pak Najib dulu sendiri dan teman-teman yang lainnya, dan beberapa lagu dengan Pak Aksin, kolaborasi dengan Pak Aksin. Ngomong tentang musik ya. Ada yang sejak kapan? Pak Najib ini by the way vokalis ya. Saya perkenalkan sebentar, Pak Najib ini vokalis sejak SMA ya, SMA. SMA-nya di mana? Tahu cerita-cerita? Monggo, langsung saja kita. Dulu awalnya bermusik. Kita orang Bunga ya. Sama-sama dari Komarudin semua ya. Tapi saya MTS-nya Pak Aksin. saya SMA-nya. Pak. Saya sebenarnya di kelasnya Pak Hamdi. Cuma Wah. Tuhan merestui, Allah merestui gitu ya. Oke, dulu saya di Semansi, habis MTS ke Semansi, SMA Setayu. Lalu di sana ya ada band juga, atau kabinet, ada Sever, ada band-band pendahulu kami yang namanya sudah besar. Lalu ekstra musiknya maju juga, kenapa nggak ikut gitu. Akhirnya bermusik,
Ya alhamdulillah ya ada jebolan ada juga penyanyi dangdut. Oh, Vida. Mbak Vida, semangat Iya, adik kelas, bunga, adik bunga. kelas saya. Lalu ngeband ya sampai besar tetap nggak bisa menghilangkan karena hobi Pak ya, hobi. Kalau Mas Aksil Kalau lebih saya sih dari SMP ya Pak ya. Dari SMP? Dari SMP. Emang Karena ada keturunan nggak? Keturunan nggak? Kalau keturunan nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau orang tua saya gitu dan kakek-kakek itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Sebenarnya satu keluarga itu juga heran. Kenapa kok saya akhirnya sukanya musik? Bahkan sampai kuliah loh. Kuliah saya itu jurusan seni musik, iya. Saya juga heran ya. Berarti itu bisa untuk mematahkan bahwa apa ya bakat itu harus berasal dari genetik atau keturunan nggak juga. betul, Ya? betul, Nggak juga. juga. Atau mungkin bisa jadi kakek-kakek saya yang dulu mungkin ada. Kalau Pak Najib sendiri ada nggak keturunan itu? Oh itu saudara saya semua musisi itu. Musisi. Musisi kelas apa ini? Kakak saya yang perempuan itu dulu ikut ini semacam kayak nasi daria gitu. Dulu ikut Pak Masbul Megatop. Oh, iya. Dulu Kemangi ya? ya kemangi. Lalu kakak saya sendiri ngeband, saya ngeband. Raja di masanya itu Pak Masbul. Oh itu. Iya, tapi mohon maaf, saya nggak tahu. Iya. Karena dulu SMP-nya saya di Surabaya. Ini Baru orang pindah kota, ke orang Bungai. kota. Baru Bahasa pindah ke Jawa Bungai aja SMA. agak sendat-sendat Pak. Iya. Saya bisanya bahasa Inggris. Nggak bisa. Surabaya mana Mas? Surabaya Waru sih perbatasan, Medaeng. Medaeng. Alumni Rutan. Tapi urutan kelas 1, Bro. Kelas satu. Kelas 1, jangan lupa loh. Urutan VIP. Pak Najib vokalis band apa tepatnya kalau SMA? Oh Saya berdalam SMA dulu bandnya namanya Softalika. 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 Personilnya? Itu saya baru tahu, sebentar. Karena kita sering kolaborasi, tapi nggak Iya. tahu. Bandnya kan. dulu kan Metallica ya. Fungsinya. Metal itu kan keras. Metal yang soft gitu maksudnya. Ya soft. Soft ya yang agak lembut lah ya. Loh, bener-beneran nih. Saya baru tahu nih. Bukan karena personil kami jiwanya lembut, bukan. Karena untuk meniru musik yang terlalu keras itu susah. Oh, gitarnya bulilik gitu. Bulilik. Rekan kerja saya sepertinya. Iya. Nggak nyambung saya. Iya. Dulu Softalika, lalu lulus SMA, kuliah, ketemu Pak Arfan teman kita. Nanti kapan-kapan mungkin Oh, podcast iya. juga ya Pak Arfan. Hari ini nggak bisa hadir. Ngeband lagi namanya Sains, bikin album. Di kampus itu? Ya. Kampus. Awalnya sama teman-teman kampung desa saya, plus Pak Arfan sebagai drummer. Sains bikin lagu-lagu sendiri, 5 lagu, album, oke. Ya nggak dipasarin juga, ya, buat koleksi pribadi. Lalu bikin band lagi namanya Devarat, kolaborasi sama Guru-guru sejarah. ya, dosen saya. Dosen dan guru-guru sejarahnya. Sebentar Pak Najib, itu kenapa kok nggak dipasarin? Memang untuk koleksi pribadi atau jujur saja nggak laku gitu? Wah, terlalu jujur dia. Ya, Oh, enggak. saya kan cuma tanya Pak. Terlalu jujur Mas. Iya. Sebenarnya kan untuk produksi itu ada biaya ya. Oh, iya. Wah, jangankan laku nggak laku Mas, itu oke lah kita bisa tahu karya kita bagus apa enggak, laku nggak laku. Ini biaya untuk distribusi aja nggak ada. Cuma saya rasa kalau sekelas di Surabaya, Devarat, saya beberapa kali dengar, beberapa kali masuk TVRI, seingat saya, TVRI. Oh iya, saya pernah dengar. Juga dan Pernah diliput Jawa Pos, diliput Jawa pernah Pos. masuk ke beberapa radio juga. Hari ini punya karya itu mahal Pak, saya rasa Pak, termasuk mahal di tengah alur apa ya? Apa istilahnya itu kalau nyanyikan lagu orang? Cover Pak. Cover. Wah, di tengah cover itu Cover itu mahal itu Pak itu. Kalau punya karya. Kalau Pak Asin sendiri gimana? Sejarah bermusiknya atau apa ya? Perjalanannya lah. Dulu karena bisa bermusik itu dari SMP. Ya, Pegang apa dulu? gitar. Sampai sekarang gue megang gitar. Enggak pegang ini. Oh iya. Pegang dengkul. Maksudnya instrumen kalian. Ya. Itu kalian. Aduh, capek aku. Ya, dari SMP megang gitar, main band sama teman-teman SMP dulu. Dulu SMP saya di SMP Negeri 22 Surabaya. Oh. Dan Masih takut. sampean pernah ingat acara Mamma Mia itu? Dulu Oh, iya. adik kelas saya ada yang sampai 5 besar kalau nggak salah itu. Willy namanya, Williana. Wah, lupa Itu ya. Tapi Mamma Mia Sudah lama lah saya juga Yang- ingat lupa. Yang lezatos itu. Mamma Mia ada satu. Waduh, endorse yang iklan. Siapa tahu masuk Pak. Iklan ya Mas. Ya. Jadi dari SMP
sampai SMA. Karena SMA aku pindah ke Bunga sini, akhirnya sempat vakum lah, sempat vakum. Terus setelah itu kebetulan kok kuliahnya tuh di jurusan sendera tasik juga di UNESA. Akhirnya ya kembali bermusik lagi. Sama sih, sampai sekarang juga keahlian saya ya gitar. Oh, gitar ya? Iya, cuma kalau disuruh yang lain ya bisa lah, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ingat saya pegang ekstra gamelan ya? Ya, gamelan ya, sekarang ekstra kosida, panjari, luar biasa ya. Ekstra panjari juga. Ada cerita menarik yang saya kulik di Google ya. Bahwa Ada ya ternyata, nama saya di Google. Bahwa Pak Saya Asin baru ini tahu. latihan gitar sampai berdarah-darah tangannya itu. Oh Gimana? iya. Coba bener gak itu? Aduh, itu dulu itu waktu saya semester 2 kuliah. Karena dari kecil itu sebenarnya saya sukanya musik bergenre punk. Seperti Green Day. Oh iya. Green Day, Blink 182 itu. Saya sukanya itu, sampai SMA juga sukanya itu. Lah kok tiba-tiba di kuliah itu, di kampus itu ternyata belajarnya klasik. Oh. Klasik yang gini-gini loh. Fingerstyle lah. Beda lah ya fingerstyle. Kayak kata Ala sekarang yang fingerstyle. sekarang booming viral siapa? Alibata. Alibata. Ala Alibata. Ala Alibata. Sun Hajung. Sun So, Hajung. waktu kecil main klasik. Ya Ala-ala seperti itu itu. Ternyata mainnya seperti itu. Ya Kaget. kaget lah, kaget. Akhirnya latihan terus itu. Akhirnya latihan terus. Karena jujur saja waktu awal kuliah itu saya merasa ketinggalan sekali dengan teman-teman itu. Teman-teman sudah hebat, saya kok bisanya cuma itu aja. Akhirnya ya saya paksa latihan. Terus latihan terus, sehari itu bisa istirahat cuma untuk sholat dan makan saja. Gitu Makan ya? berak pun cuma pagi hari. Ini Iya, mungkin Maksudnya ini motivasi. Iya, Betul. jadi akhirnya saya sendiri yang bermusik gitu. dari dulu nggak mengalami fase yang seperti itu karena otodidak Pak ya. Oh ya. Dan mungkin ini Pak Saksin ya juga apa anak-anak sekarang kan sudah mulai orang tua juga mulai open mind Pak ya, menganggap bahwa musisi bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Otomatis banyak benar, anak yang masuk ke jurusan-jurusan seperti Pak Aksin sudah tasik. Iya. Dan mereka nggak boleh kaget dengan itu lah ya berarti ya. benar. Pasti mengalami fase. Pasti mengalami fase itu karena ya memang sulit. Namanya juga orang mencari ilmu ya kan. Bahkan zaman sekarang kalau menurut saya sih lebih enak. Mungkin orang tua juga lebih mendukung karena sudah banyak platform-platform seperti YouTube. Oke. Kalau ini Pak Asin, tadi belum banyak dijelaskan kan dari SMP ke SMA, terus kuliahnya ada band kan biasanya pasti kalau Sendera Tasik itu biasanya ada punya kumpulan band ya, maksudnya kumpulan band di sama-sama mahasiswanya biasanya sepengalaman saya gitu. Apa nama bandnya ketika Kalau nama kalau untuk zaman kuliah ya nggak pernah ada namanya. Oh nggak pernah. Nggak pernah ada namanya. Soalnya gitu aja ya? nggak cuma band kalau di kuliah itu. Kan kuliah kita kan Sendera Tasik ini musik, jadi kita upayakan untuk bisa semua. Jadi kadang ya kita ngeband, kadang kita main keroncong satu grup gitu, kadang ya kalau kelas besar kita main orkestra malah. Personilnya bisa main tukar-tukaran. orkestra? Ya bisa termasuk dikit-dikit. wah Dikit-dikit luar biasa bisa. ya. Karena diajari. Orkestra itu termasuk seni yang paling rumit saya rasa menggabungkan sekian banyak instrumen. Paling banyak iya. Bisa satu kelas bermain 45 anak itu dalam satu kali main, satu panggung gitu. Karena orkestra. Kalau ini Pak, setelah lulus berarti ada bandnya nggak? Punya band nggak? Setelah lulus masih ada sih, masih ada band. Kalau Namanya setelah lulus, lah nggak apa-apa lah. Kalau setelah lulus ini kita biar teman-teman lebih fokusnya ke akustik Pak. Oh, akustik. Ya karena apa ya? Karena pasar aja. Oh pasar. Ya harus. Karena pasarnya lebih banyak ke akustik daripada ke orkestra. Oke. Ya kalau saya sendiri pribadi ada sama teman-teman. Namanya Nanukistik, ada di Instagram. Nanukistik. 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 Marajaya Perweddingan Surabaya. Iya, saya tambahin juga ngiklan juga apa Swap Musik Official. Swap Musik Official band saya yang sekarang. Pak Aksin juga gabung di situ. Kalau ada acara-acara besar. Biasa ya, ngamen Berat bayar beliau. ngamen terus banyak gendera biasa ya kalau di dunia musik. Oh, bisa yang katakanlah tanda kutip belum seberapa profesional. Ya. Itu biasa ya. Maksudnya punya band ini, punya Oh band iya, ini, biasa ya. Iya. Maksudnya perlu diketahui pemirsa. Betul. Gini, sebentar. Saya potong ya, maaf. Ya. ya. Oke. Itu walaupun kita
kalau dikatakan belum profesional ya belum profesional, tapi itu namanya session player, Pak. Gimana itu? Itu namanya session player. Misalnya gini, saya punya band Nanukistik namanya. Terus kadang saya juga main sama Swap punyanya Najib ini. Terus kadang misalnya saya punya band juga namanya apalah gitu. Ya, saya main ke grup apalah itu. Ya, jadi saya main di banyak tempat, itu namanya session player. Session player ya. Bahkan kalau band yang sudah rekaman punya nama pun masih ambil personil lain kan? Iya. Oh iya, Masih additional. di sini Yang saya tahu itu ya. Seven? Waktu itu si Brian itu kan lama Oh iya, lama Brian. jadi additional kan. Antara The Backbone misalnya. iya, Gitaris dua-duanya, vokal. Lah yang ngedrum sama yang ngebass ya Pak, ya itu kayak gitu. Artinya biasa lah ya. Biasa. Bahkan sampai ke band yang sudah punya label pun sudah biasa. Bahkan setahu saya itu siapa Mas Nasib Eja Sumantri ya, drummer itu? Iya. Lupa saya. Ya itu juga termasuk session player. Mas Oni, Eja itu. Oni and Friend itu Iya, ya. biasanya main di Oni and Friend, terus kadang juga bahkan pernah ngiringi Rosa juga, Mas Eja itu. Eja Oh Sumantri iya. itu, setahu saya. Maaf, di luar konteks. Ini mie ya benar. Itu Mi. Mie ya? Mie. Kasih air panas mungkin. Kreativitas istri saya itu. Luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Iya. Apa musik, baik lagi ke musik. Saya terdistract saya. Musik. Mas Najib jurusan sejarah ya, Prodikto ya? Iya, Ya? sejarah. Kok bisa seneng musik atau menemukan circle juga yang sama-sama ke musik gimana tuh? Sengaja atau tidak sengaja? Kebetulan saya waktu menempuh pendidikan sejarah itu dipertemukan dengan Mas Arfan itu, teman kita juga. Nah, Mas Arfan saya itu di Semansi, Mas Arfan di Man. Kebetulan kami sama-sama vokalis. Ketemu di sana, di satu jurusan yang sama, bahkan ngekos bareng-bareng sama. Wah sama, hobinya sama, akhirnya gimana kalau bikin band? Beliaunya dengan suara yang bagus, saya akui suara beliau bagus, ngalah main drum. Karena beliau juga bisa main drum, akhirnya yang penting kita berkarya aja. Bikin. Dan karena hobi ya Pak, Ya. walaupun profesi apapun, kemungkinan pasti akan menemui kayak seleksi alam lah, ya istilahnya ya. Akan dipertemukan dengan orang yang satu frekuensi. Kebetulan saya bisa banyak hal yang memiliki kesamaan dengan Pak Arfan, referensi musik, kemudian hobi yang lain lah, suka nonton juga, dulu sering nonton film Pak. Nonton film? Oh. Iya. Gitu. Kalau ada Mas Najib ya, ini vokalis, ada latihan khusus nggak untuk tiap harinya sekarang untuk menjaga? Nah itu saya sendiri mengalami kurang tidur Pak, jujur aja. Kurang tidur. Nah itu mungkin satu yang saya nggak bisa ngajari, tapi saya tahu dari guru vokal manapun yang selalu dipesankan itu ya stamina, dan stamina itu akhirnya berkaitan sama pola tidur juga Pak ya. Hampir semua vokalis seperti itu sih yang pernah saya lihat di wawancara itu, mungkin di channel YouTube yang lain banyak. Menjaga pola tidur yang cukup, dan itu yang karena pekerjaan saya juga akhir-akhir ini jarang tidur, mungkin butuh waktu istirahat lebih. Oke. Gimana kalau pemusik sama saja Pak ya? Kalau player Sama. gitar atau apapun? Sama, kurang tidur juga pasti berdampak lah dengan cara mainnya. Cuma yang paling berdampak mungkin memang vokal. Karena kalau kurang istirahat itu lendirnya itu banyak di sini. Kata teman-teman saya yang vokalis. ambil vokal itu. Gitaris juga kalau kurang tidur bisa fatal juga sebenarnya. Tiba-tiba dia ngantuk pakai gitarnya temennya gitu. Pernah terjadi? Gak pernah. Ya, Sering terjadi. alhamdulillah. Sering di negara berkembang. Alhamdulillah. Ini Mas Fuad kameramennya ini satu-satu didikan Pak Aksin. Oh, iya. Belajarnya cepet, nggak perlu berdarah-darah. Nggak perlu ya. Nggak perlu bernanah-nanah. Nggak perlu berdarah. Karena memang orangnya sudah berdarah. Ini di belakang layar ini kita bukan cuma bertiga gitu Pak. Ya. Ada Pak Arif, ada Pak Alfian, dan ada Pak Fuad. Pak Fuad. Ya Mas lah, Mas ngurung lagi Iya, kok Pak. Mungkin ini band favorit. Kan awalnya Mas Aksin punk ya. Punk. Kalau sampean apa? Awalnya Musik-musik genrenya? Jepang sih Pak. Dulu kan suka dulu awalnya memang J-Rocks. Awal-awal J-Rocks. Dulu kan J-Rocks lagi album
album pertama itu kan 2007-an Album lah. pertama Jericho itu yang apa ya? Lupa ya. Oh bukan, saya itu Kau menikmati curi itu album kedua. Oh, kedua. Spirit, album Spirit. Album kedua itulah yang membentuk saya jujur untuk karakter vokal, cara bernyanyi. Album kedua Spirit waktu itu J-Rock kan kesini juga Pak. Belum namanya belum sebesar sekarang. Oh, ke Gresik ya, sering ke Gresik. Bahkan ke Banyurit. Di daerah Pangga dulu pernah J-Rock di situ. Sebelum terkenal banget. Waktu mungkin launching album Culture Spirit itu. Nah itu membentuk. Setelah itu saya kulik-kulik ternyata referensinya banyak hampir Jepang, kan. Ya ke Jepang, Lord Genshin. Dan kita kan secara nggak sadar kecil tumbuh dengan lagu-lagu Jepang. Anime-anime itu kan. Oh, ya. Digimon, Pokemon. Doraemon Doraemon. sudah ya, sudah ahli bahasa ya. Betul, ahli bahasa. Iya, cuma translasinya saja. Subasa. 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 Lari, lari, lari. Dengan membawa TV. Maling. Maling. Kejar orang, Bro. J-Rock berarti J-Rock alirannya rock ala-ala Jepang. Kalau Pak Asin punk ada nggak waktu itu inspiratif band punk atau memang suka saja dengan aliran punk yang Ya seperti yang saya bilang keras? tadi, Green Day itu. Green Day? Green Day. Saya dengar Green Day itu karena dari kakak saya sih. Karena kakak saya setiap hari, kebetulan dulu itu waktu saya SMP, itu kakak saya kan kuliah di Surabaya. Dan rumah saya kan di Medang itu. Kebetulan tinggalnya di rumah saya dulu, tinggal di rumah orang tua saya. Terus setiap hari itu dengerin lagunya Green Day, Oasis, Blink. Itu kan hampir mirip kan, warna musiknya juga hampir mirip karena sama era-era 90-an itu juga begitu ya. 2000 Musik yang lagi SMP 90 waktu sampai 2000 itu. waktu SMP berarti album American Idiot. Iya, waktu SMP. Simpel-simpel gitu ya. Iya, Anunya kan simpel kan, simpel perlawanan gitu ya. Simple. Simple Plan dulu. Simpel plate. Iya juga punk juga Simple Iya, Plan. Bahkan akhirnya saya tahu itu akordnya itu kebanyakan ya cuma 3. Cuma, iya. Gini. Saya nggak seberapa tahu musik Nggak aja seberapa. bisa menikmati kok. Maksudnya kalau punk lebih mudah. Kalau saya sendiri menikmat musik itu apa ya? Ya Roma Irama. Iya. Karena Iya. dengaran orang tua Iya. kan ya orang gitu kita Iya. tiap harinya Roma Roma Irama. Irama kesukaan Roma mertua Irama. saya. Roma Ayah Irama, saya. Roma Irama akhirnya bisa dikatakan sampai hafal hampir semua lagu lah. Lagunya Roma Irama yang paling basah itu Keramat. 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 Oke. Sir. Iya ya. Pak Najib, Mas Najib ini memang sukanya bercanda ya. Bercanda. Wah, ada Suka saja melesetkan ide-idenya. gitu loh. Nah, Iya. Karena suka kepleset. itu kalau saya ada pengalaman ya, pengalaman menikmati musik yang paling susah diantaranya adalah metal dan metal underground dan jazz. Kalau metal underground saya dulu di Jombang. Di Jombang adalah teman-teman yang suka-suka metal underground. Setelah itu di Jogja itu ada ngeyok jazz tiap Rebu, Benting Rebu. Nah, tapi sulit saya menikmati awal-awal itu ya. Karena apa ya? Mungkin benar nggak itu saya apa ya? Kalau punk saya masih bisa menikmati Pak Asin. Secara teori lah atau pendapat aja lah. Ya, ini kalau secara musik ya. Ya, secara musik. Kalau secara ilmu musiknya itu memang jazz itu lebih rumit. Memang lebih rumit. Musik-musiknya memang musik yang bukan yang sederhana. Kalau dikatakan ya bukan easy listening lah. Karena kan jazz itu banyak variasinya, banyak variasi akordnya, banyak variasi Tiba-tiba melodinya. dari kesini langsung sana, Ya, nggak ada aturannya gitu kan ya. Bikin tangan keriting aja. Ada Chordnya itu. Sulit nggak? miring-miringnya gitu loh. Oh, Ada nada-nada yang miring. sulit ya kalau Akordnya main jazz sulit? lumayan, Lumayan. Ya, Bahkan ada anekdot itu kayak jokesnya di dunia musik itu, kamu sebagai penyanyi nggak boleh fals kecuali kamu nyanyi jazz. Atau kayak semacam ada pembenaran gitu, kalau nyanyi jazz fals itu kayak Malah diampuni. diampuni. Betul, karena Enggak. kenapa kok gitu? Karena ya tertolong oleh musiknya. Musiknya. karena, Lompat-lompat gitu. misalnya gini ya. Misalnya akord C itu umumnya akord C itu dibentuk dari susunan nada C, E sama G. Lah di jazz itu bisa C, E, G-nya tetap ada, bisa ditambahi ada A-nya, bisa ditambahi ada B-nya. Gini ya. Jadi misalnya kalau misalnya ditambahi ada B-nya itu menjadi C7 misalnya. Terus Wah, kalau itu. di C ada bemolnya bisa jadi C major 7 misalnya.
Ini teori sekali ya, Iya, teman-teman saya juga ya. agak Maksudnya Iya. pendalaman. Mas kalau- Fuad, buat Mas Fuad mudah banget itu gini. Kameramennya ini. Kalau itu mungkin yang awali inspiratif. Kalau sekarang, menurut Anda tentang peraturan pemerintah nomor 56 apa ya tahun 2021 tentang Oh iya, yang baru ini. yang baru, maksudnya kita agak Yang lagi viral update ini, ya, iya. agak viral lah. Sebagai musisi, gimana pendapatnya? Saya dulu. Jelasin dulu. Oh, Saya dulu. enggak. Saya belum baca sih sebenarnya, cuma secara belum umum. baca secara Ya, penuh, ah. cuma sekilas-sekilas saja. Kemarin sih waktu sempat viral itu saya cari di internet, saya cari salinannya peraturan pemerintahan itu, ya setuju nggak setuju sih, setuju nggak setuju. Setujunya Setujunya gimana? ya karena bisa melindungi orang-orang yang sudah berkarya. Nah, pencipta lagu Itu ya. saya sangat setuju sekali bisa melindungi orang-orang yang berkarya, karena seperti saya bilang tadi Mas Hamdi yang waktu awal, orang yang sudah punya karya itu mewah, Oh ya. mewah sekali memang. Jadi orang-orang seperti itu memang harus dilindungi. Cuma yang saya tidak setuju itu apa mungkin karena saya belum baca atau karena saya belum jelas tentang regulasinya. Itu bagaimana nanti royaltinya, terus masuk ke mana. Kalau saya sekilas lihat sih masuknya di LMKN, Lembaga Manajemen Keuangan negara. bukan kolektif nasional. nasional. Di PP-nya itu ada masuk di LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah itu nanti yang saya bingungkan nanti dari LMKN itu apakah bisa benar-benar masuk ke penciptanya, apakah bisa benar-benar ke publishernya, atau jangan-jangan hanya publishernya saja yang dapat, kan ya kasihan juga menciptanya. Oh ya. Tuh, itu yang pertama. Saya Kalau itu untuk dari sisi musisi. Kalau dari sisi kita sebagai misalnya dari sisi pengusahanya, saya juga kemarin dengar-dengar dari apa Asosiasi Pengusaha Indonesia, APPI. Apindo. APPI Pro. Pemain Kalau profesional. Saya pernah dengar pendapatnya Apindo itu mereka juga nggak setuju karena bukan masalah hak ciptanya, karena pemerintah kenapa kok mengeluarkan peraturan seperti itu saat pandemi begini. Bahkan retail kecil itu jangankan untuk membayar hak cipta ya kan, untuk berjuang saja setengah mati loh di zaman pandemi ini. UMKM. Retail kecil, UMKM, apalagi untuk bayar royalti. Hotel yang besar sepi. Hotel Terus yang ya besar hotel aja sepi. mainkan musik itu harus bayar kan. Nah, iya. Apalagi pajak. Nah, nanti takut saya begini. Ketika mereka merasa sepi, ya akhirnya kan banyak pilihannya. Ya sudah nggak usah memainkan bayar. musik Oh, aja iya. ya kan. Nah, Kita sebagai konsumen juga dirugikan juga maksudnya ya. kan. Tapi yang Misalnya paling mall- berdampak itu musisinya, Pak. misalnya mall. Malahan. Yang paling berdampak itu malah musisinya. Ketika kita sebagai konsumen jarang didengarkan oleh musik-musik, kita mana tahu. Misalnya saya punya karya, terus sampai nginep di hotel atau makan di kafe itu nggak sengaja memutar lagu saya, terus itu gitu terus berulang-ulang. Saya juga sebenarnya dapat promosi secara gratis. Oh iya juga. Iya kan? Lah kalau misalnya nggak ada yang mau memainkan musik, mengeplay secara kaset itu, ya nggak ada Malah orang dirugikan, tahu iya. karya saya. Padahal dengan promosi tadi, walaupun tiap karya harus dihargai ya. Iya. Kalaupun kita nggak dapat royalti, kita dikenal, kita dapatnya di off air-nya, Iya, akhirnya iya. diundang, diundang. Minimal begitulah. Dulu di pasar lagi sini ya. Itu media promosi media standar. promosi, Iya ini walaupun kan bajakan ya. Iya, kita ini apa karena skopnya di bunga Iya, ya. skopnya Dulu legend Pak ya, kalau di Legend. bunga indikator lagu itu viral, tidak trending di YouTube atau Twitter. Lagu itu pasti di-play berulang-ulang di pasar legi. Karena dulu belum ada ya, Iya. YouTube ya, belum se-booming inilah. Oh, kamu ketahuan. Wah, itu dari pagi berangkat MTS, pulang masih lagu itu. Iya. Lah yang kayak gitu yang tak maksud tadi. Ya memang misalnya lah kamu ketahuan lagu mata ya. Memang mata secara hak ciptanya memang dirugikan Cuma karena media dibajak. promosi tadi ya. Tapi setidaknya orang-orang desa, orang-orang yang lain yang tidak mempunyai alat-alat untuk mengeplay lagu itu bisa tahu. Lumayan kan. Iya, Kayak gitu. oke. Jadi ya kalau bisa regulasinya ya diperjelas lah.
Kalau Pak Najib mungkin ada tambahan tentang peraturan pemerintah tadi? Masalah UMKM tadi sekilas saya baca ketua LMK-nya salah satunya Dwiki Darmawan itu juga ada himbauan seperti itu. Kalau bisa jangan merugikan UMKM. Oh iya. Artinya royalti yang dibayarkan oleh UMKM itu berapa lebih. Tapi standarisasinya kan harus jelas juga. Iya, itu yang belum dibuat. Nah untuk masalah ini, masalahnya tidak semua orang punya kemampuan untuk mendaftarkan HQ ya vaksinnya. Saya sendiri punya pengalaman waktu ngepen sama Pak Hanan almarhum dosen saya, lagu kami Devaras itu tadi. Mau mendaftarkan ke HQ susah Pak. Pertama waktu, biaya, dan banyak hal lah. Pasti Pak Aksin dulu, Mas Aksin dulu pernah mengalami waktu tugas akhir juga ya. Tapi kolektif ya, kampus. Ya itu saya dulu pernah. Kalau perorangan mungkin akan berat Pak Aksin ya. Kalau tidak dilabeli oleh, dipayungi oleh label yang besar. Nah sementara yang saya baca sekilas itu belum ada sistem informasi sistem informasi lagu dan musik, SILM atau apa, itu belum ada. Artinya lagu itu harus ada di database yang besar seperti itu. Dan paling enggak katanya sih dikasih deadline 2 tahun. 2 tahun. Ini ya dari peraturan PP. pemerintah itu. Untuk Di DPP-nya juga ada kok SILM itu. untuk membuat ini ya, Itu database. database. Artinya lagu-lagu di situ nanti yang akan terdata sebagai lagu yang berhak dapat royalti. Masalahnya adalah musisi-musisi yang belum sempat mendaftarkan ke HQ, padahal itu juga karya gitu kan. Sementara dulu kami pernah dapat, alhamdulillah punya berkesempatan ngobrol gini sama Mas Eros, Eros Salon Seven. Kebetulan beliau ponakan dari almarhum Pak Hanan tadi. Mas Eros bilang dengan humble sekali, kalau masalah pendaftaran HQ-nya gimana Mas Eros? Zaman sekarang nggak perlu didaftarkan, artinya kamu cari platform, kamu upload, ketika kamu yang pertama mengupload, kamu akan terhitung sebagai pencipta seperti itu. Punya hak lah ya. Iya. Cuma menurut saya kalau peraturan pemerintah ini sudah diteken, mungkin yang seperti dikatakan Mas Eros itu lebih berat. Karena kan harus masuk di database-nya musik Indonesia kan. Jadi ya kalau bisa, kalau peraturan ini sudah diteken, ya HQ-nya ya dipermudah lah. Celahnya di sini Vaksin tadi di salah satu ulasan saya baca sekilas tadi di poin ketiga itu kemungkinan terburuknya yang akan menjadi penyelewengan tanda kutip adalah ketika musisi-musisi yang tidak pernah mendaftarkan karyanya tapi karyanya itu masuk di SILM itu tadi, sistem informasi lagu dan musik, dan dia harus mendaftarkan, artinya masuk ke LMKN. Kalau dia tidak masuk di lembaga itu, lagu ini royalti yang diterima oleh lagunya Masuk di dana cadangan. masuk di dana cadangan Negara lagi. Masuk di dana cadangan. Itu untuk apa? Itu di undang-undangnya ada undang-undang nomor berapa lupa. Walaupun ada kewajiban Negara komunis lah. Ya, terus. ada kewajiban beliau yang tidak mau mendaftarkan diri ke LMKN dikasih review, dikasih ini transparansi. Ini loh lagu kamu masuk di sini di royaltinya segini, dengan harapan beliaunya mau bergabung ke LMKN. Apa namanya tadi LMKN tadi? Lembaga Manajemen kolektif nasional. Nah, si musisi ini kan celahnya gini Pak, misalnya mohon maaf ya. Mungkin ada. Iya, apa. Kan pengetahuan. Ada kemungkinan si pihak publisher manajemen yang ngurusi lagu-lagu itu tidak transparan. Ternyata royaltinya besar tapi begitu. tidak dilaporkan ke takutnya begitu pemilik pemilik untuk men-save dana itu akan menjadi cadangan. Cadangan itu nanti buat siapa? Itu tadi. Dana abadi musik. Apa? Kayak abadi umat dulu. Dana abadi umat. Panggilan Pak. Iya. Aduh, gak mirip-mirip lah dana abadi musik ya. Ya itu rasanya di seputar itu. Ini sebagai podcast awal saya rasa sangat menarik lah. Saya mungkin kita tutup dengan rapid test. Apa itu? Pertanyaan cepat. Rapid question. Rapid question. Tes kan bertanya. Oh iya betul juga. Betul. Rapid test. Betul. Pak Najib dulu lah. Dewa 19 atau Slank? Dewa. Ini sama mikir ya. Konsepnya tidak ada ini.
Whitney Houston atau Jessie J? Whitney Houston. Whitney Houston. Siapa ya? Si. Cet. Satu lagi. Sheila on Seven atau Padi? Padi. Jokowi Prabowo. Janganlah. Gus Dur. Wow. Nanti buat thumbnail ya. Jokowi Prabowo. Musisi ini milih siapa ya? Oke, alasannya dulu. Apa? Alasannya dulu. Oh. Kenapa Dewa misalnya? Dewa itu berkelas. Sekaligus menjawab yang Padi tadi. Selain ikatan ini ya, sama-sama bonek. Sama-sama Jawa Timur, tapi segi musikalitas, kalau Dewa itu musiknya lebih bervariasi daripada slang. Mohon maaf, tanpa slang, saya mengagumi slang, terutama yang formasi lama ya, yang sama Pai. Tapi Dewa itu menyajikan sesuatu yang berbeda. Musiknya itu benar-benar apa ya? Lirik juga, kekuatan lirik, jeniusan Ahmad Dhani, keselarasan musik dan lirik, dan itu hampir sama dengan Padi. Padi itu antara musik dan liriknya luar biasa. Mahadewi, Kasih Tak Sampai, makanya menjadi mahakarya gitu. Sheila on Seven pun secara band mungkin luar biasa. Punya kelas sendiri juga. Punya pasar sendiri juga. Lebih ke taste ya, selera. Kalau yang tadi apa ya? Whitney Houston Whitney Houston, Jessie J, penyanyi, mohon maaf, bukan rasis. Ya. Penyanyi kulit hitam selalu punya tempat di hati saya. Oh gitu. Rihanna itu saya favorit. Oh iya, Rihanna. Yang kulit putih mungkin Adele. Adele agak coklat juga ya kalau di belum pernah saya zoom. Iya, ini bukan sekali lagi bukan rasis, saya guru sosiologi, saya tahu lah. Whitney Houston luar biasa, range vokalnya luar biasa. Jessie J pun juga sekarang akrobatik. Kalau kita lihat Jessie J di lagu ini Flashlight ya, Flashlight, lalu yang featuring sama Nicki Minaj sama Ariana Grande, Bang Bang, ya itu kelihatan vokalnya bagus, tapi tetap itu Houston. Sekarang Pak Asin, mungkin 3 pertanyaan cepat ya. Punk atau klasik? Punk. Sebentar. Keyboard atau drum? Drum. Mungkin Blink 182 atau SID? Jauh sekali ya? Ya, Blink lah ya. Oh ya, situlah nggak apa-apa lah. Ini pertanyaan cepat, mikirnya juga cepat tadi. Kalau bakso, beliau suka bakso SID. Haji SID. Haji SID. Nanti ada baksonya di sini, dapat endorse. Padahal saya belum pernah makan. Belum pernah makan. Oke. Ayo Pak Asin. Dijawab kenapa punk? Karena sebenarnya saya kalau sekarang memang lebih banyak mendengar lagu-lagu klasik, tapi saya juga tidak pernah melupakan bahwa saya suka bermain gitar dari musik punk. Terus apa lagi tadi? Drum atau keyboard? Saya milih drum karena gini, ada sejarah yang belum saya ceritakan tadi. Oke. Saya memang awalnya bermain gitar dari kecil sampai akhirnya sampai sekarang ini. Tapi sebenarnya dari semua alat musik itu, dari band-bandan itu, saya sebenarnya pengennya main drum. Pengennya main drum. Keren gitu ya, keren dia anak kecil dulu lihat. Iya, anak kecil kan saya waktu masih kalau SMP. dia kan senengannya kotean. Tapi ibu saya nggak setuju karena mahal drumnya. Dan punya tetangga. Karena kalau beli drum kan harus beli peredam juga. Iya. Banyak lah, biayanya banyak. Karena saya juga bukan keluarga sultan. Kecuali Anda Rafathar. Nah, kecuali saya Rafathar mungkin saya bisa langsung buat langsung. Rans Entertainment. Anda harus merasa terancam dengan channel ini. Mohon maaf Mas Fuad. Terus, Pak Asin. Blink atau SID? Kenapa? Nggak nasionalis nanti jawabannya. Kalau saya kritiknya, kok milih Blink? Bukan karena itu. Bukan itu ya? Karena SID sendiri pun berkacanya kepada Blink. Oh iya. Jadi SID itu kalau setahu saya mereka itu memang berkacanya dari banyak band ya. Bisa dari Green Day, bisa dari Blink, bisa dari apa itu Social Distortion. Jadi ya ketiga band itu
karena SID berkaca kepada 3 band-band itu, kenapa saya harus berkaca kepada SID? Langsung saja gitu maksudnya. Mohon maaf tanpa jering. tanpa menyebutkan jering. Bebaskan jering Karena ya. saya suka Nora. Kita Jeringnya jering. Nora istrinya. Istrinya jering. Rapid question buat hostnya ya. Betulnya ya. Siapin pertanyaan saya dulu. apa? Saya dulu. Tanya. Oh, rapid question. oh Iya, ya. ke host. Gantian dong. Siap. Gantian. Waduh ini agak susah. Gak apa. Hah? Monggo bebas. Oke. Apa temanya ini bebas? Bebas Ya, kalau Pak. Ini sekilas ya, mumpung channel pertama kami, podcast pertama kami, Pak Hamdi ini backgroundnya pondok pesantren. dari Tambak Beras di Jombang. Nah ini pertanyaannya. Gak dibatasi musik dah. Wong Oh nggak apa-apa. Oh ya oke musik ya. dibatasi aja. musik Betul, lah. betul. Kita Musik. tema musik. Oke. Biar gak oke. melebar. Biar nggak melebar. Cukup badan saya. Aku mau ngomong itu tadi. Saya terbiasa menertawakan diri sendiri. Tenang saja. Kan lama kuliah di Jogja juga. Sheila on Seven apa? Oh jangan Sheila on Seven. The Rain apa Endang Sukamti? Saya lebih suka The Rain. The Rain. Wah, menarik ini. Menarik. Kayak bagusin gantian. Keroncong atau jazz? Akhirnya saya memilih jazz. Akhirnya saya bisa menikmati. Keroncong dulu ya, maksudnya sempat suka juga karena saya agak sobo atau agak banyak teman di FBS. Banyak juga keroncong, gamelan, nah, seperti itulah. Maksudnya yang etnik ya sekarang istilahnya, etnik gitu. Cuma setelah lama menikmati jazz akhirnya mungkin jiwa saya perlawanan sebenarnya. Nah kalau The Rain tadi sama The Rain itu Endang Sukamti. apa ya? Kalau Endang itu saya lebih condong ke lihat jujur saja, saya lebih lihat Mohon maaf, ke Mas Erik. mohon maaf ya. Erik Sukamti, mohon maaf ya. Lebih lihat ke pendukungnya yang kayaknya kok tanda kutip agak norak gitu. Oh gitu ya. Maksudnya Endang Sukamti gitu kan, maksudnya kan Mas Fuad nanti thumbnailnya fans Endang Sukamti norek gitu. Thumbnail. maksudnya aku apa ya tulisannya besar-besar kan Tato, gitu kan. tato. Tato bukan kaos-kaosnya itu loh kan besar-besar. Oh yang maksudnya oversize. ya terlalu menarik perhatian lah. Mohon maaf ya Kemtis Family kan. Ini teman saya memang aduh. Menurut saya gitu. Karena Jadi, beliau tidak rela baju ukuran besar Anda habiskan. Iya. Beliau nggak. Sesimpel itu alasannya. Satu pertanyaan terakhir buat Pak Hamdi. apa? Ini beliau juga, ini luar biasa, saya kagum sama beliau Gus satu ini. Selain guru, mondok, juga di dinas sosial. Terakhir ya, anak buahnya Menteri Sosial kan, Bu Khofifah apa Bu Risma? Bu Khofifah apa Bu Risma? Gak dijawab gak apa-apa, ini masa depannya, oke. Oke. Kalau saya tentu lebih salut Bu Risma lah. Oh gitu. Kalau- Alasannya? Alasannya- Karena pemimpin Anda yang sekarang. Bukan. Kalau lebih cepat lah. Kalau Bu Khofifah bagus karena saya juga pernah jadi anak buahnya dan cepat juga, cuma respon dan cara kerjanya agak beda. Kalau Bu Risma terjun dan bisa membahas sampai teknis, benar-benar teknis, itu yang kelebihan beliau. Kalau yang Bu Khofifah itu general umumnya, maksudnya secara umumnya. Kalau bahas sampai teknis, saya belum atau masih kalah dengan Bu. Sedangkan kalau menteri kan, menurut saya sih lebih harus teknis ke cepat. Cak-cak gitu. Ini mahal Bahasa ini Jawanya. karena tidak semua orang punya kesempatan dipimpin oleh tua. Ini gambaran kurang lebih untuk Jawa Timur. Ya, yang pasti bukan Bisa dikat ini. Juliari Batubara. Enggak sama sekali. Juliari Pak Batubara, Juliari iya. ya. Oke. Terima kasih ya, terima kasih kita tutup, kita akhiri untuk podcast ala-ala. Ya. Nah, apa namanya akhirnya? Kita putusi. Nah, podcast Suaranya kasih sumbangan suara dong yang di belakang layar. Ada Mas Fuad dan Mas Boleh Sofian itu. tampil enggak apa-apa. Kalau saya- maju aja. Maju, perkenalkan dulu. kalau saya ini, nah iki podcast. Nah, Nah, iki podcast. Iki Podcast. Lalu
usulan. setuju. Bolehlah tampil Oke. dulu. Saya masih belum ada ide. Belum ada ide. Oke, belum kita sepakati Oh, atau? mungkin ya nanti sambil mungkin di kolom komentar nanti teman-teman Oh bisa ya, nambahin bisa, ini ya. bisa. Saya boleh Oke, bikin usul. statement terakhir nggak? Oke. Barangkali karena kan saya kan guru ya. Oh iya. Barangkali ada murid-murid saya yang melihat podcast ini, ya kan? Karena tadi saya juga sudah bercerita bagaimana saya latihan, bagaimana saya melakukan sesuatu sampai seperti sekarang ini. Pesan saya jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Itu saja, jangan mudah menyerah. Saya bisa sampai sekarang ini juga banyaklah perjuangannya. Sama Mas Najib juga, Mas Hamdi juga pasti banyak perjuangannya. Jadi jangan mudah menyerah saja, gitu saja. Oke, siap. Mungkin Pak Najib? Oh, itu yang diingatkan Pak Aksin. Iya. Iya, saya juga guru ternyata. Juga guru. Ya, kalau lupa celana saya. sobek ini ya jangan ditiru. Pak Najib juga pakainya nggak ketika sholat. Logikanya gitu aja. Oke. Iya, Iya, nggak apa-apa. iya, Tepat ya. Kalau iya, waktu kalau ini nggak masalah lah. Iya, orang saya. justru menurut saya orang bijak itu ketika mampu menempatkan diri. Orang bijak, orang cerdas itu bukan yang berpikir cepat bla tapi orang yang tahu gimana harus bersikap di situasi yang tepat. Siap. Gitu. Iya, itu tadi juga Harus bijak ya untuk memilih dan memilah. Ya, terakhir kalau dari saya ambil yang baik, tidak perlu dicontoh yang buruk ya. Kalau yang ambil yang cocok lah, tidak perlu dicontoh yang tidak cocok. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Allah dan Anda itu backbone. Oke. Soleh solihun. Udah, kita akhiri. Ini semua tidak endorse ya. Ini cupang dari Mas Asep, teman saya. Gratis ini cupang. Ini dari kopi, ziarah hajinya siapa ini? Ini Marhaba, ada masalah. dua klub merek Ini isinya kopi mungkin yang bikin istrinya Gus Hamdi ini. Ini Enak bikinnya. jajan-jajan ini juga jajan mantenan. Jadi Anu, Gus Hamdi, sebenarnya nggak ada yang tanya loh. Nggak ada yang Ya, tanya siapa tahu ini. besok masuk lah. Nggak ada Besok yang masuk. tanya. Sip. Itu Subscribe Pak, jangan ya, lupa. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike nggak apa-apa, kalau tidak suka. Dan kalau beri tidak masukan, suka. kalau dan bisa- beri bisa masukan, memberi masukan oke, di kolom beri saran komentar, di oke. komentar. Kita akhiri, kita belum punya penutup ya. Kita akhiri dengan yang umum saja. Terima kasih. Salam bareng-bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye.